Pada tahun ini, suhu di bumi turun drastis dan matahari dirudupkan oleh kabut besar yang menghalangi sinarnya mengenai bumi selama 24 jam sehari selama 18 bulan. Bencana iklim ini mempengaruhi Eropa, Timur Tengah, dan bahkan... Woi, subscribe lah tuh. Halo semuanya, selamat datang di Bahas Sejarah. Kalian mungkin berpikiran nih, bahwa berbagai berita tentang pemanasan global, politik, dan ekonomi membuat zaman ini menjadi zaman terburuk bagi umat manusia, ya kan? Kemiskinan di mana-mana, korupsi merajalela, COVID-19, dan masih banyak lagi tentunya. Namun ternyata nih guys, semua itu gak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan tahun 536 Masehi. Penasaran apa yang terjadi di tahun 536 Masehi? Oke, sebelum kita bahas ceritanya, buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari gua tentunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke inti pembahasannya. Let's go. Sepanjang tahun 536 Masehi, dunia dilanda dengan musim dingin yang panjang. Tahun ini pun dijuluki sebagai tahun kegelapan. Pada tahun ini, suhu di bumi turun drastis dan matahari dirudupkan oleh kabut besar yang menghalangi sinarnya mengenai bumi selama 24 jam sehari selama 18 bulan. Bencana iklim ini mempengaruhi Eropa, Timur Tengah, dan bahkan sebagian besar Asia. Faktanya, penurunan iklim ini mungkin telah merubah jalannya sejarah. Tetapi, apa yang menyebabkan bencana iklim global ini? Pada tahun 2018, sains melaporkan bahwa sejarawan abad pertengahan, yakni Michael Cormick, telah menyatakan bahwa tahun 536 adalah awal dari salah satu periode terburuk untuk hidup, jika bukan tahun terburuk. Dalam karya sejarahnya, Crucial Stories, John dari Ephesus, sejarawan sekaligus pemimpin gereja abad ke-6, menulis bahwa matahari menjadi gelap dan kegelapannya berlangsung selama 18 bulan. Antara tahun 535 dan 536 Masehi, serangkaian peristiwa iklim besar terjadi dan dapat dengan mudah digambarkan sebagai bencana global. Setiap hari, matahari bersinar selama sekitar 4 jam. Dan tetap saja, cahaya ini hanya bayangan yang lemah. Semua orang menyatakan bahwa matahari tidak akan pernah mendapatkan cahaya penuhnya lagi. Faktanya, menurut Brandon Spector di Life Science, jatuhnya kekaisaran Romawi mungkin merupakan sebagian akibat dari dekade kelaparan dan wabah yang dimulai pada tahun 536 Masehi. Penurunan suhu sebenarnya merupakan awal dari dekade terdingin yang pernah dialami selama 2000 tahun terakhir. Suhu rendah ini yang turun hingga 1,5 derajat Celcius di musim panas misalnya, menyebabkan gagal panen dan kelaparan yang tercatat di seluruh dunia. John dari Ephesus bukan satu-satunya penulis yang menyebutkan bencana iklim ini. Prokopius yang hidup antara tahun 500 dan 565 Masehi, yang merupakan sarjana dan sejarawan Bizantium kuno, juga mencatat perilaku aneh matahari ini selama tahun 536 Masehi. Salah satu pakar arkeologi dari Universitas Harvard, yakni Michael Cormick, mengatakan kepada Science Magazine di tahun 2018 lalu, 536 adalah tahun ke-10 masa pemerintahan Kaisar Bizantium Justinianus Agung, dan tidak banyak yang terjadi di dunia manusia selain dari pertempuran biasa yang membosankan, tulis Michael Starr. Ia menulis artikel kepada Science Alert yang menjelaskan tentang fenomena alam yang terjadi di tahun 536. Artikelnya berjudul dan terbit pada 3 Mei 2021. Ia menambahkan bahwa tidak ada malapetaka, tidak ada genosida yang luar biasa besar yang terjadi dan menggemparkan sejarah dunia di tahun-tahun itu. Laporan para ahli menyebut tentang kabut misterius dan berdebu muncul di langit. Suhu musim panas pun anjlok antara 1,5 hingga 2,5 derajat Celcius, menyebabkan gagal panen dan jutaan orang mati kelaparan. Analisis es dari Gleister Swiss oleh tim yang dipimpin Michael Cormick dan ahli glasiolog yakni Paul Majewski memperkirakan bahwa penyebab abad kegelapan ini adalah meletusnya gunung berapi dahsyat di Selandia pada awal 536. Gunung tersebut memuntahkan abu di belahan bumi utara yang memicu zaman es kecil antik akhir. Periode ini ditandai dengan kegagalan panen global dan kelaparan. Salju turun selama musim panas di Cina dan kekeringan yang menghantam Peru.
Sementara itu, catatan sejarah Irlandia berbicara tentang adanya kegagalan roti pada tahun 536. Zaman es kecil ini juga memunculkan banyak masalah sosial. Beberapa penelitian berpendapat bahwa efek dari peristiwa vulkanik di tahun 536 begitu mendalam, sehingga perang antar kerajaan tidak bisa dihindari. Letusan gunung berapi disusul oleh runtuhnya Kekaisaran Sasania, kemunduran Kekaisaran Romawi Timur, pergolakan politik di Cina, dan banyak contoh kekecewaan sosial berdarah lainnya di seluruh Eurasia. Pada tahun 536 Masehi, abu vulkanik dan puing-puing disebut tempera bercampur dengan lapisan es, menunjukkan peristiwa vulkanik besar. Inti es Greenland dan Antartika menunjukkan bukti letusan kedua pada tahun 540 Masehi, yang akan memperpanjang penderitaan. Kemudian pada tahun 541, wabah Justinian muncul, dan semuanya berubah, dari yang tadinya buruk menjadi lebih buruk lagi. Wabah Justinianus merupakan pandemik yang menyerang Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium, termasuk ibu kotanya Konstantinopel pada tahun 541 hingga 542 Masehi. Menurut penelitian, penyebabnya adalah Yersinia pestis, organisme yang menyebabkan penyakit pes. Pengaruh sosial dan kultural dari wabah ini dapat disamakan dengan peristiwa dari wabah Black Death. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan membahas wabah-wabah tersebut. So, jadi itulah sejarah dan cerita tentang apa yang terjadi di tahun 536. Buat kalian yang sekiranya mempunyai saran atau cerita-cerita mengerikan lainnya, bisa komentar di bawah guys. Terakhir, nama gue Sony, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.